Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan Desember 2024 ini. Tetapi seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baiklah langsung mari mulai situasinya kamu dengan si dia. Oh, lagi patah hati ya seseorang ini ya, lagi patah hati sama kamu gitu ya. Padahal dianya itu tuh ngerasa bahwa dia benar-benar cinta sama kamu, dia benar-benar sayang sama kamu gitu ya. Namun dia melihat bahwa kamunya itu tuh sepertinya kayak nunjukin ya keengganannya kamu untuk bersama dengan dia gitu ya. Jadi memang kalau Mari lihat di sini Gemini, kamunya kayak walaupun kalian masih keep in touch ya, walaupun kamu masih terkoneksi dengan seseorang ini, tapi Mari lihat model keterkoneksiannya kamu sama dia di bulan Desember nanti itu tuh hanya sebatas sebagai seperti ya dia pernah mengisi hidupmu gitu ya. Dia pernah menjadi orang yang istimewa bagi kamu ya, dia bagaimanapun dia ibu anak-anakmu, bapak dari anak-anakmu misalnya seperti itu ya. Ya dia ya kamu mungkin memperlakukan dia seperti memperlakukan sesama manusia aja gitu ya, karena kalau Mari lihat nampaknya perasaan cintanya kamu sudah bablas amblas habis gitu ya ke si seseorang ini gitu. Jadi kalau Mari lihat memang ketika kalian bersama, walaupun sesungguhnya ada cinta di antara kalian berdua, namun nampaknya tidak peduli ya seberapa lama, seberapa banyak, ya seberapa lama kalian bersama, seberapa banyak upaya perjuangan bersama, tapi nampaknya memang upaya kebersamaan itu tuh gagal. Kalau Mari bilang di sini tuh gagal gitu ya. Jadi ya beberapa di sini tuh sedang di ujung tanduk perpisahan, perceraian gitu ya. Atau ya kalaupun tidak sempat mengambil langkah perceraian gitu ya. Namun tentu relationship ini tuh Mari lihat akan berubah caranya kalian berdua melakoninya ya. Jadi ya kalaupun masih tetap bersama, nampaknya lebih jelas gitu ya, lebih jelas walaupun itu belum tentu terjadi, tapi lebih jelas di sana itu tuh untuk sementara ini setidaknya sampai Desember aja. Ya udah perpisahan nanti ya cepat atau lambat prediksinya kalian berdua masing-masing gitu ya, diam-diam gitu ya, prediksinya ini tuh segera akan berjumpa di pengadilan ya untuk menggugurkan status pernikahan ini gitu ya. Atau ya kalau masih pacaran itu tuh kayak masa transisi ya, lebih jelasnya seperti kayak terasa ini masa transisi biar nanti suatu saat di masa depan. Dan kalau ini Mari lihat tuh kayak yang dalam waktu cepet gitu ya, nggak lagi dalam masa depan dalam artian 5-10 tahun berikutnya, enggak ya, tapi ya mungkin saat beberapa bulan berikutnya atau paling kuat setahun berikutnya gitu ya. Jadi kayak diam-diam di dalam benaknya kalian berdua kayak sudah memprediksi ini lebih gambarannya akan lebih cenderung condong ke perpisahan seperti itu ya. Hanya tunggu detik-detiknya saja ya untuk beberapa ngerasanya seperti itu. Jadi yang kayak si pasangannya kamu ini tuh pun dia, aku cinta, aku masih cinta walaupun hubungan kami tidak berhasil, walaupun kami ini tuh saling sengsara gitu ya ketika memperjuangkan
selamatnya relationship ini, gitu ya. Kami tersiksa berdua, kami menderita berdua, gitu ya. Tetapi penderitaan itu tidak lantas membuat aku kehilangan cinta, ya, mati rasa kepada Gemini ini. Dan Desember makin dia sadari bahwa aku sayang betul sama Gemini ini, gitu. Aku cinta betul sama dia ya. Nah, nanti dia sadari seperti itu. Tapi makin dia menyadari bahwa kok rasa cinta itu tuh masih kuat gitu ya. Nanti dia menyadari, kok rasa cinta ini masih kuat ya. Nah, ketika dia menyadari itu, mari lihat, dia tuh bisa kayak yang nangis gitu ya. Sedih banget, patah hatinya dia. Kok kami nggak bisa bersama sih, gitu ya. Kok kami nggak bisa bersatu ya, gitu. Padahal ya aku tahu dia sayang sama aku. Gemini ini tuh sayang sama aku, dan aku sadari betul gitu ya. Saat ini tuh aku cinta betul sama Gemini. Tapi kok kayaknya mana ini si Cupid ini ya, gitu ya. Mana Cupid ini, mana Cupid, mana itu malaikat cinta itu. Kok dia nggak bantu kami ya, biar relationship ini tuh bisa survive, kami bisa bersama, kami bisa lebih akur, kami bisa lebih mulus relationshipnya. Tantangan-tantangan hubungan ini, baik internal maupun tantangan dari luar, jangan sempat terjadi, atau kalaupun sudah terjadi, mampu kami berdua kompak melewatinya ya. Maunya seperti itu. Tapi kok kayak hal itu tuh nggak terjadi ya dalam relationship ini. Nah, di sana ya. Jadi kayak limbung banget nanti di situ ya si pasangannya kamu ya, Gemini ya. Limbung banget dia. Tapi ya nanti dia tuh mikirnya gini, aku nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh terus-terusan mencintai Gemini. Soalnya kan ya kayak kata Mari tadi, hubungan ini kan nggak bakalan sukses bertahan. Sepertinya seperti itu. Kayaknya nggak bakalan sukses bertahan kalau aku masih tetap membiarkan aku memiliki perasaan cinta sama Gemini. Nanti makin lama aku makin sakit nih, gitu ya. Aku makin lama jadi terluka nih. Jadi dia di situ tuh, aku harus mengurangi rasanya aku ini kepada Gemini, gitu ya. Atau bukan mengurangi, tapi tak kubur aja lah dalam-dalam, gitu ya. Tak kubur aja lah dalam-dalam perasaan cinta ini, gitu ya. Cinta itu tuh tak usah diingat-ingat, tak usah disadar-sadari, gitu ya. Pura-pura sajalah dilupakan. Karena dengan cara seperti itu diharapkan mental dan emosionalnya dia ya itu tuh lebih stabil. Karena ini kan limbung kan, kata Mari tadi kan, goyang gitu kan. Biar dengan cara seperti itu tuh bisa lebih tenang lah dianya, gitu ya. Apalagi yang kayak biar dia bisa let go, bisa move on apabila memang fix sudah perpisahan nanti menjadi kenyataan ya dalam hubungan kalian berdua. Jadi biar jangan sakit-sakit banget gitu, jangan sulit banget gitu loh. Kalau memang bener-bener lah kamu dan dia tidak bisa bersatu bersama lagi. Nah gitu ya. Jadi kayak tutup tahun ini dan memasuki tahun baru 2025 ya, itu tuh juga seperti adalah awalan baru pula ya dalam hubungannya kamu dengan si pasangannya kamu ini, gitu ya. Sepertinya chapter kehidupan, chapter hubungannya kamu dengan si pasangannya kamu ini, itu tuh hubungannya kamu dengan si pasangan kamu ini tuh sudah seperti chapter yang akan ditutup pula seiring dengan berakhirnya 2024 ini. Seperti itu kalau Mari lihat ya. Nah di sana ya, setidaknya itu energi dari si pasangannya kamu, gitu ya. Jadi kayak tahun baru, awalan hidup baru,
gitu ya, kemudian membiasakan diri tanpa kamu gitu ya, berusaha untuk menerima bahwa ya tidak berhasil relationship kalian, sudah semakin berjarak antara kamu dengan dia gitu ya, bahwa dia ya tahun depan dia bilang aku nggak mau lagi nangis-nangis gara-gara hubungannya aku sama Gemini ini, tutup tahun dan itu adalah kali terakhir aku menangis gara-gara percintaan ini gitu ya, gara-gara relationship ini. Nah di sana ya, kok kayaknya dia bikin limit gitu ya, akhir tahun udah aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh galau, aku harus bisa let go, aku harus bisa move on. Nah seperti itu dianya ya. Nah kalau kamunya sendiri juga, mari lihat sudah lelah gitu ya, kamu juga lelah di sini ya, kamu juga merasa sakit di sini ya. Ya itu tadi Mari bilang, jangan-jangan ini tuh bukan konflik hanya sebatas internal. Kalaupun kalian ada cekcok-cekcok, itu tuh bisa jadi karena alasan di luar relationship, misalnya tidak dapat restu misalnya gitu, atau kayak hubungan ini tuh hubungan yang jarak jauh gitu ya. Nah jadi dalam hubungan jarak jauh itu kurang di situ perasaan dicintai gitu ya, kurang puas di situ tuh perlakuan untuk menunjukkan cinta gitu. Jadi bisa saja di sana tuh akhirnya kalian depresi gara-gara situasinya gitu ya, kondisi LDR, jadi sering ribut-ribut, sering apa ya. Jadi terbacalah di situ tuh bahwa kok kayaknya tidak work ini ya, kok kayaknya tidak berjalan ini ya relationship sesuai dengan yang diharapkan. Karena Mari lihat bukan hanya satu orang yang menderita di sini, kamu juga kelihatannya menderita. Dan Mari lihat kamu ya healing gitu ya, kamu healing di sana, kamu healing karena kamu kayak ngerasa, jangan-jangan kalau Mari lihat kamu kayak ngerasa duluan ngerasa sakitnya gitu loh ya, kamu yang duluan terganggu secara mental dan emosional gara-gara kondisi dan keadaan hubungan kalian gitu ya. Jadi karena kamu yang duluan mengalami krisis, katakan gitu ya, maka ya kelihatan kamu sudah ini ya, sudah duluan memasuki fase healing ya, kalau dibandingkan dengan si pasangannya kamu. Tapi memang sampai Desember ini tuh kamu healing terus ini ya. Nah kalau si pasangan kamu sudah terfikir tentang menutup chapter relationship-nya kalian gitu ya, atau merubah tindakan dan caranya dia dalam berhubungan sama kamu nanti ke depan, kamu di situ tuh masih belum mantap, masih belum yakin sebenarnya ya. Kadang-kadang masih ada di sana tuh tarikan yang kamu rasa tuh cukup kuat gitu loh ya, Gemini. Kamu ngerasa kayak tarikannya kamu untuk menolak gitu ya, menolak hal-hal buruk terjadi dalam hubungan kalian. Hal buruk itu tuh kan paling buruknya adalah perpisahan ya kan. Kamu di situ tuh masih ada kadang-kadang aku nggak mau gitu ya. Tetapi kadang-kadang ya, misalnya begini, kamu bisa kayak seminggu kayak udah mulai merasa damai, tenang, udah kayak mulai bisa, namanya orang healing kan, udah mulai bisa kayak melepaskan dia. Tapi mau ini tuh tiba-tiba Mari lihat nanti di Desember, tiba-tiba kamu, aku nggak mau pisah sama dia gitu ya, aku nggak mau pisah, aku masih berharap kami masih bisa bersama. Kamu bisa tantrum sekejap tuh ya, kamu bisa tantrum sekejap gitu ya, kamu kayak yang wah gitu ya, kamu bisa tiba-tiba terserang kayak panik gitu ya, tiba-tiba vertigonya kamu kambuh gitu ya. Mungkin kamu, karena ini tuh mau untuk beberapa ya, tapi tidak semua ya, hanya untuk beberapa aja nih. Kalau yang semuanya paling-paling hanya tiba-tiba galau gitu ya, galau berat. Tapi ada beberapa sampai kena ke fisik, itu tadi tiba-tiba vertigo kambuh, tiba-tiba tremor gitu ya, tiba-tiba kayak dada ini tuh berdegup kencang gitu ya, tiba-tiba yang kayak nafas kok agak sulit gitu ya, terasa seperti saluran pernapasan itu tuh ketutup gitu ya,
mau dia agak sedikit ekstrim bagimu ketika ketika tiba-tiba terserang gitu ya tentang pemikiran perihal relationshipnya kamu sama si pasangan, bisa kayak tiba-tiba kamu meledak gitu. Beberapa ya tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah gitu ya. Soalnya kayak enggak terprediksi kapan gitu ya, tiba-tibanya kamu terguncang betul gitu loh tentang relationshipnya kalian gitu. Apalagi kalau kalian ini tuh sudah suami istri gitu ya, sama-sama saling tahu dia pasti cinta aku gitu ya, dia pasti cinta aku. Nah terutama kamunya itu tuh tahu itu tuh nanti di bulan Desember pasti dia masih cinta aku, pasti dia masih sayang sama aku gitu ya. Walaupun memang kalau mari lihat gini, kalau perasaan cintanya kamu sama dia ini agak unik memang kamunya ya. Perasaan cintanya kamu sama dia memang makin berkurang bahkan hampir habis. Cuman mungkin ketakutannya kamu adalah bagaimana jika aku tanpa dia? Gimana ya kalau aku sendiri? Jangan-jangan kamu ketakutannya sendiri gitu ya. Bukan sesungguhnya kamu takut kehilangan sosok seseorang ini, tetapi kamu takut tidak lagi mengalami sensasinya romantisme, sensasinya disayangi, dicintai gitu ya. Atau kamu yang kayak siapa lagi yang bisa aku andalkan gitu ya. Kalau suami istri itu kan terus gimana lagi nih hidupnya aku tanpa istriku ini, bagaimana ini hidupnya aku tanpa suamiku ini. Itu kan agak beda ya kalau dibandingkan dengan yang masih pacaran. Walaupun yang pacaran mau juga, waduh galau habis-habisan gitu ya, kok kayak dunia itu tuh mau runtuh gitu ya. Kalau menghadapi fase-fase yang ditebak, yang disangka sebagai fase transisi menuju ke perpisahan gitu ya. Nah jadi kamu itu tuh kalau aku butuh apa-apa, kalau aku sakit, kalau aku apa, kamu bisa agaknya tiba-tiba dramatis nanti ya. Mungkin ya selama ini tuh kamu ketika sebelum bulan Desember kamu bisa yang kayak tenang gitu ya. Tapi nanti di bulan Desember nanti kamu akan dikasih tahu sudah sampai sejauh mana kemampuannya kamu untuk healing gitu ya dalam relationship ini. Nah ternyata kalau misalnya kalian sudah pede di sebelum Desember bilangnya, aku udah selesai healingnya gitu ya. Nanti di situ tuh, oh enggak, masih ada gitu lah ya. Hanya kayak ngasih sign, ngasih tanda sama kamu, masih ada lagi yang perlu kamu bersih-bersihin gitu ya. Masih ada lagi kayak kepercayaan dirinya kamu yang harus kamu naikkan gitu ya. Kesiapannya kamu untuk melangkah tanpa dia, masih harus diperkuat lagi ke arah sana. Hanya itu aja sih sebenarnya. Paniknya kamu tiba-tiba itu gitu, tantrumnya kamu tiba-tiba itu gitu ya. Terus kalau mari lihat, tapi memang kamu bisa segera kayak menguasai dirimu gitu ya. Jadi kok kayak misalnya kalau kamu pitamnya itu tuh katakanlah cuman sebentar gitu ya, tantrumnya itu tuh cuman sebentar, tapi habis dari situ tuh langsung datang kesadarannya kamu, enggak, aku nggak boleh gini gitu loh ya. Nah di sana, dan ya nanti juga kamu akan mengingat, oh ya toh aku juga kan udah nggak begitu cinta lagi sama dia. Berarti aku bisa kok kalau misalnya benar-benar terjadi perceraian gitu ya, atau ya aku bisa kok melewati masa-masa sulitnya ketika di awal perpisahan. Nanti aku bisa kok mandiri, nanti aku bisa kok ketemu sama yang lain dan sebagainya. Nah nanti kamu bisa cepet make logikanya ya. Kamu nanti cepet make logika, ya ngapain juga lah dipaksa ya aku dengan dia ya. Oke, aku ngerti dia masih sayang aku gitu ya. Mungkin juga kadang-kadang bisa kalian agak keliru ya bilangnya aku juga masih cinta sama dia gitu ya. Tapi ya kalaupun kami tidak bersama, ya semua akan baik-baik saja gitu ya. Nanti kamu akan, logikanya kamu akan segera menenangkan
ego pikirannya kamu yang tiba-tiba menggagaskan tentang hal-hal mengerikan, menyedihkan, hal-hal yang wah nggak enak gitu ya. Nanti itu tuh cepet akal sehatnya kamu mengambil alih lagi ya dirimu. Nah seperti itu ya. Jadi nampaknya ya tidak berhasil gitu ya. Relationshipnya kalian setidaknya sampai bulan Desember nampaknya ya tidak berhasil rujuk gitu ya. Belum juga menambahkan kemungkinan untuk rujuk gitu ya. Kok lebih cenderungnya ini tuh ke arah ini selesai, saling membebaskan, saling melepaskan. Lebih cenderungnya ke arah situ, arahnya relationship ini. Oke, baik. Memang pedih ya. Memang pedih. Kamu juga nampaknya bisa juga nangis-nangis gitu ya. Walaupun ya mungkin tidak seintens seringnya menangis si pasanganmu, seringnya galau si pasanganmu gitu. Kamu tidak seintens itu, tapi ya untuk menangis mari rasa sebagai pelepasan ya, pelepasan residu ya yang kamu dapat sepanjang relationship ini tuh ya pasti ya terjadilah di sana. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Virgo, berikut ada energi dari Scorpio, ada energi dari Libra, ada energi dari Cancer di sana, Sagittarius hadir, Aquarius hadir, Scorpio, Cancer, Pisces. Oke, itu aja ya energi yang terbaca kali ini. Oke lah, semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.